Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai perutusan keluarga. Saudara, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang perutusan semua orang yang mengikuti Dia, termasuk keluarga-keluarga Kristiani. Yesus berbicara tentang tantangan, pergumulan, dan suasana yang harus dialami ketika menjalani perutusan ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus berbicara tentang nasib, suasana, dan keadaan orang atau keluarga itu sendiri di tengah zaman. Dengan menggunakan gambaran tentang domba dan serigala, Tuhan berbicara tentang pergumulan, tantangan, cobaan, dan ketidaktenangan yang akan menimpa dan menggerogoti nasib hidup dan ketenangan keluarga-keluarga Kristiani itu sendiri hanya karena tugas dan perutusannya. Karena nama Kristus, keluarga-keluarga ini diibaratkan seperti domba di tengah serigala. Domba gambaran hewan yang disayangi. Serigala gambaran kebuasan yang siap memangsa yang lain. Dengan gambaran ini, Tuhan hendak mengisahkan tentang perjuangan, kegelisahan, dan tantangan yang akan dialami dalam pewartaan. Mewartakan nama Kristus di zaman ini ibarat menampakkan diri di tengah-tengah semua orang yang siap menelan, menerkam, dan menghabisi nasib hidup kita.
Tuhan ingatkan agar suasana seperti itu tidak sekedar disadari, tetapi siap untuk diterima dan dijalani dalam semangat penyerahan diri kepadanya. Saudara, sebagai orang Kristiani, dalam kondisi apapun semenjak kita mengenal Kristus, pada saat yang sama kita mengenakan sebuah identitas, sebuah tugas, sebuah perutusan untuk mewartakan Kristus. Kita mewartakan dengan gaya hidup yang nyata. Kemampuan untuk mengelola dan memecahkan persoalan-persoalan pelayanan, kemampuan untuk tetap berjuang kokoh menjadi pewarta kebaikan di zaman ini adalah hal yang sangat diharapkan Kristus. Kita berusaha untuk tetap kokoh dan berjuang menjadi pewarta Kristus yang tidak membiarkan diri kita menjadi santapan serigala-serigala di zaman ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.